Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah hari Rabu 16 September 2020. Bersama kita menenangkan pikir, meneduhkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan menurut catatan Lukas pasal ke-7 ayat 11 sampai dengan 17 yang demikian. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, meresapkan sabda Tuhan hari ini dengan tema berdasarkan belas kasih. Kematian selalu menumbuhkan perasaan kehilangan yang dalam. Apalagi yang meninggal adalah orang yang sangat disayangi, anak tunggal, atau yang menjadi tulang punggung keluarga. Wah, tentunya sangat sedih. Orang yang sudah meninggal tersebut tidak ada gantinya. Rasanya hidup ini sudah tiada arti dan semua terasa gelap. Kurang lebih itulah yang sedang dirasakan oleh janda di Nain pada waktu itu. Hidup sebagai janda pada waktu itu sudah berat, dan sekarang anak laki-laki tunggalnya yang diharapkan mampu memperbaiki keadaan keluarga justru meninggal dunia. Tuhan Yesus yang datang ke kota Nain
dan tahu yang sedang dirasakan oleh janda itu, timbul rasa belas kasihnya. Maka Tuhan Yesus menghentikan rombongan yang sedang membawa usungan jenazah tersebut. Tuhan Yesus kemudian berkenan membangkitkan anak muda itu dari kematiannya. Anggota keluarga Allah, berbuat baik kepada orang lain adalah suatu tindakan yang luhur. Tetapi di zaman sekarang ini, seringkali kita temukan orang berbuat baik kepada orang lain karena ada pamrih dan berdasarkan perasaan suka dan tidak suka kepada orang yang ditolong. Seharusnya sebagai anggota keluarga Allah, sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan berbuat baik dan menolong sesama dengan pertimbangan tersebut. Pertimbangan karena pamrih atau berdasarkan suka dan tidak suka. Lebih dari itu, setiap orang percaya sebagai anggota keluarga Allah mestinya berbuat baik hanya karena belas kasih kepada orang lain. Hal ini tidak akan menumbuhkan rasa kecewa karena tidak mengharapkan pamrih. Semua orang yang membutuhkan bisa menerima pertolongan dan hubungan di antara sesama dapat dipulihkan karena orang tidak bisa menolong disertai dengan rasa jengkel. Yang ada hanya syukur kepada Tuhan Allah yang telah memampukan setiap kita memberi pertolongan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena kami boleh dikuatkan, diingatkan dengan sabda firman-Mu. Bahkan kami ditolong dengan agar kami selalu menyatakan perbuatan baik kami berdasarkan belas kasih, tanpa pamrih, tanpa rasa suka tidak suka kepada sesama yang kami kasihi. Karena dengan pamrih, dengan rasa suka dan tidak suka akan memudahkan kami jatuh di dalam rasa kecewa. Namun ketika kami berdasarkan belas kasih, kami akan menolong karena kami merasa telah terlebih dahulu Engkau perhatikan, Engkau tolong di dalam kehidupan. Sekarang melalui aktivitas kerja kami hari ini, di bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, keuangan, pertanian, perdagangan, perhotelan, dan semua lini kehidupan, Engkau menolong kami di dalam berusaha mewujudkan apa yang menjadi panggilan-Mu hari ini. Terlebih ketika kami mewujudkan perbuatan baik berdasarkan belas kasih di suasana pandemi yang tidak menentu saat ini. Banyak orang sangat membutuhkan perhatian dan belas kasih yang dari Tuhan. Engkau memakai kami, Engkau menolong kami. Demikian juga kami yang sudah purna dari kedinasan. Di usia Adi Yoswa kami boleh selalu menerapkan belas kasih untuk mewujudkan kehidupan semakin baik. Baik bagi keluarga kami, pasangan hidup, anak cucu, ataupun sesama yang ada di sekitar kami. Kami yang mengalami kelemahan ragawi pun akan selalu mewujudkan belas kasih karena perbuatan baik melalui sikap yang baik, penerimaan kehidupan yang penuh syukur sekalipun dalam kelemahan, namun Engkau menolong kami melalui pasangan hidup, keluarga, anak cucu, dan semua yang ada di sekitar kami. Dengan demikian kasih-Mu nyata di dalam kelemahan kami. Sekarang perkenankan kami juga mengaturkan anak-anak yang masih dalam proses belajar
dalam suasana pandemi ada yang memulai belajar dengan bertatap muka sekalipun hanya sebentar. Masih ada yang belajar dengan cara daring dari jarak jauh. Biarlah kasih-Mu yang ada bagi semuanya. Dan biarlah anak-anak kami ini semakin belajar mengenal akan kasih Tuhan dan juga boleh belajar mewujudkan belas kasih di dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan di dalam kehidupan. Sekarang berdoa untuk para pemimpin, para wakil rakyat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dimanapun berada. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada dan mereka juga merasakan kuasa, kasih, dan kebijaksanaan Tuhan. Para medis yang bekerja sebagai garda paling depan di suasana pandemi, kasih-Mu juga nyata. Saudara-saudari kami, Santi, Tia, Ninda, dalam aktivitas keperawatan mereka kami haturkan. Rumah Sakit Panti Rahayu seutuhnya juga kami haturkan. Itu doa kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah, Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan mari kita selalu mewujud nyatakan perbuatan baik berdasarkan belas kasih karena berkat Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Kidung Jemaat nomor 46 akan kita nyanyikan bait pertama dan kelima, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.